antara jalannya agar usahamu barokah, penuhi budi-budi ini, akhlak-akhlak ini kalau menurut Hamka. Yang pertama ilmu, itu pasti ya. Kalau tidak ada ilmu ya tidak mungkin kamu buka usaha, jangan nekat. Tidak ngerti ilmunya. Kalau main komputer, main HP tidak bisa, ya jangan buka usaha reparasi handphone. Itu namanya bunuh diri. Ya. Jadi harus tahu ilmunya. Yang kedua percaya diri, pasti ya. Harus pede. Kalau masih ragu-ragu, dimantapkan lagi niatnya dan kepercayaan dirinya. Yang ketiga niat, kemauan. Yang keempat manajemen waktunya diperbagus. Yang kelima fokus. Kenapa banyak usahamu yang mungkin di antara kalian sekali dua kali pernah bikin usaha apa, biasanya tidak fokus, manajemen waktunya tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya jujur, itu pasti ya, dan amanat. Menjaga kualitas, memahami keinginan orang banyak, ngerti yang diinginkan pasar. Promosi juga tidak usah ragu-ragu dan pintar melayani. Jadi ini untuk orang-orang yang ingin buka usaha, yaitu penjelasan tiap subnya banyak, silahkan dibaca sendiri. Bukunya kelihatannya bisa kamu di Google Book juga ada, beli tapi ya. Ya loh, kamu golek gratis terus. Kayak gini mungkin kamu lumayan, tidak usah baca bukunya Pak, dengerin ngaji ini selesai. Ya, dibacalah demi tadi barokahnya ilmu. Oke, kalau memang ingin serius mengkaji ini ya dikaji, dicari bukunya, ya pinjam-pinjam di perpus, kelihatannya juga banyak. Terus kalau pedagang ini jangan spekulasi. Spekulasi itu ya kayak kamu borong semua terus kamu timbun. Besok kalau sudah barang langka kamu keluarkan sehingga harganya mahal, itu tercela. Jangan bersentuhan dengan uang palsu. Yang palsu-palsu tidak terpuji di ranah apapun. Uangnya palsu, barangnya palsu, orangnya palsu, itu pasti tidak barokah. Jalur yang jelek, mungkin kamu dapat sesuatu kan. Kamu sering kadang-kadang ditelepon orang nipu, WA-mu dibajak untuk nipu, itu kan kita sumpek dengan itu. Orang yang melakukan penipuan merasa asing, penting untuk duit, beres. Tapi hidup kita tidak sesederhana itu sekedar dapat uang. Ada namanya manfaat dan barokah. Mungkin kamu dapat uang banyak, tapi kalau tidak barokah, tiba-tiba kamu sakit. Sebanyak apapun uang hanya habis untuk pengobatan. Itu namanya, orang menyebutnya tidak barokah. Jadi jangan hanya mengejar kuantitasnya. Wah, kalau saya punya uang 1 miliar Pak, apa saja saya beli. Kamu dapat 1 miliar terus masuk penjara. Apa yang mau kamu beli, wong kamu di penjara. Nanti hartamu disita semua, tidak cuma yang 1 miliar itu, akhirnya semuanya habis. Itu namanya tidak barokah. Jadi jangan hanya mengejar kuantitas, jangan bersentuhan dengan yang palsu-palsu, termasuk kata-kata palsu. Kata-kata palsu itu memuji berlebihan, mencela berlebihan, itu palsu. Nyatakan kalau ada cacat apa adanya, jangan curang, jelaskan harga resminya. Mungkin kalau kamu mau jujur, ya saya ngambil untung sekian, harga pasarnya sekian. Oke, itu budinya pedagang. Kalau ini insya Allah kalian pahamlah dengan membaca satu kalimat. Kalau ini guru, ini kan akademisi semua. Guru punya beberapa budi penting. Yang pertama yang saya catat dari tulisannya Hamka, jangan merasa ilmumu sudah tinggi bidang apapun, meskipun mungkin kamu besok sudah profesor. Karena begitu kamu merasa ilmumu sudah cukup atau sudah tinggi, kamu akan berhenti.
Sementara ilmu itu berkembang, dunia ini berubah. Sementara yang kamu tahu hanya sebatas kemampuanmu, sebatas pengalamanmu, yang pasti tidak sempurna. Maka jangan pernah kamu merasa ilmumu sudah cukup tinggi. Kalau kamu merasa tinggi sehubungan, iya sih Pak, tapi saya merasa kalau dibandingkan dia, saya lebih tinggi. Itu pun jangan, karena itu menunjukkan bahwa kamu sedang takabur, kamu sedang sombong. Kamu lebih tinggi dari dia, siapa berani jamin? Ya kan? Mungkin di bidang ini kamu lebih tinggi, tapi di bidang yang lain dia lebih tinggi. Itu kan kayak cerita dalam sufi antara tukang perahu sama ahli bahasa. Ini di Masnawi juga ada. Jadi kan ahli bahasa ini sudah sombong. Suatu ketika ahli bahasa ini naik perahu, diantar oleh tukang perahu jalan-jalan ke tengah laut, kemudian ngobrol berdua. Bapak ngerti nggak yang dimaksud kalimat majmu itu apa? Nggak ngerti. Ah, gimana Bapak? Sudah tua gini kalimat majmu aja nggak ngerti. Bapak ngerti nggak yang disebut peribahasa itu apa? Apa, saya nggak ngerti. Alah Bapak ini sudah tua, peribahasa aja nggak ngerti. Umurnya dihabiskan untuk apa sepanjang hayat ini? Terus ada badai, kapalnya mau terbalik, gantian tukang perahu. Bapak bisa berenang lah? Nggak bisa. Oh iya. Ya, tukang perahunya ndak marah, cuma ya selamat tinggal kalau gitu Pak, karena ini sebentar lagi tenggelam. Ya, jadi ndak, kemampuanmu sepinter-pintermu paling kan di bidangmu, di bidangnya orang lain mungkin kamu ndak tahu apa-apa. Jangan merasa lebih tinggi dari siapapun. Bahkan di bidangmu sendiri jangan merasa sudah cukup. Terus luaskan pergaulan. Karena ilmu itu ya butuh dukungan yang lain. Kalau di sekolah, di kampus ya dengan wali, dengan mahasiswa, murid yang lain, dengan guru yang lain, dengan masyarakat harus luas. Terus kalau yang kedua luas, yang ketiga luas, bisa bergaul dengan siapa saja. Jangan milih-milih, jangan merasa elit. Kalau kamu pulang kampung besok jangan merasa wah sarjana ya. Terus kalau ngomong orang sak kampung tidak paham belas ya. Kamu pakai bahasa tinggi-tinggi, menjelaskan santai-santai, kamu terus tanya, ah ini hermeneutiknya bagaimana? Ya. Nah, kamu kan sering gitu. Ya wong kampung ya tola-tola hermeneutik panganan opo. Iya, ya kamu dipinterkan, kamu pinter ini kan diberi kesempatan oleh masyarakat. Bahkan mungkin ada anggaran, dana-dana masyarakat terlibat untuk subsidinya kampus-kampus. Ya besok kamu harus memberi manfaat ke mereka. Jangan malah menyusahkan mereka. Kan hari ini banyak orang pinter itu yang isinya cuma menyusahkan. Setiap kali dia ngomong, besok pagi ada masalah muncul. Kan ada yang begitu, ya mbok jangan. Ilmu juga butuh barokah. Barokahnya ilmu itu, ya ilmu mau jadi solusi dari banyak masalah. Usahakan setiap kali kamu ngomong, besok pagi ada masalah terselesaikan. Itu ilmumu barokah. Jangan sebaliknya, begitu kamu ngomong masalah muncul, terus kamu diem aja. Kalau gitu nggak usah ngomong. Wong ya kamu cuma bikin susah. Oke, terus luwes ya, bisa kemana-mana, terus bisa memberi petunjuk, bisa membuka. Kalau ada muridnya, Pak, saya kok buntu ini tidak bisa mikir, kamu bisa buka pikirannya. Usahakan kamu bisa, paling tidak beri semangat. Jangan malah kamu buntu, saya sejak lama itu juga buntu misalnya. Itu nanti muridmu cuma oh gurune wae buntu ya. Nah, ya paling tidak besarkan hatinya. Ayo kita cari bareng-bareng jawabannya. Nah, jadi jadilah inspirator pada murid-muridmu. Jangan menjatuhkan semangat mereka. Dan juga jangan hanya mentransfer ilmu. Tanamkan juga sikap, perilaku, kesadaran, kepercayaan diri pada mereka. Justru ini lebih penting.
Kalau untuk nambah ilmu selanjutnya mereka bisa nyari kemana-mana, tapi pembentukan karakter ini perlu. Besok kalau kamu jadi guru, jadi mahasiswa, usahakan bisa masuk semua, tidak cuma ilmunya. Nah, ini budinya seorang guru. Dokter, saya urut dari bukunya Hamka itu ya. Dokter itu pertama-tama harus logikanya logika kewajiban pada sesama, logika pengabdian pada anak Adam seluruhnya. Logika pertama itu. Urusan bayaran, urusan imbalan itu nanti. Itu konsekuensi logis kok. Jangan jadi target. Kalau menurut bukunya Hamka. Jadi kalau target pertama harus menolong, karena dokter itu citranya adalah penolong, pelindung, bahkan kayak ayah di depan anaknya pada siapapun yang membutuhkan dia. Kalau di sini ada mahasiswa kedokteran, yang pertama memang harus kemanusiaannya. Dia punya tanggung jawab, punya kewajiban pada sesama manusia. Yang terakhir itu penting, memasukkan kegembiraan dan sukacita pada orang sakit. Dokter tidak boleh menakut-nakuti. Waduh Pak, sakit kayak gini nih. Oh itu pasiennya stres, penyakitnya double nanti. Ya, gembirakan, besarkan hatinya. Kayak kan sekarang banyak tuh yang dokter yang bisa menggembirakan, meskipun yang bikin sumpah juga ada. Ini Bapak kalau 3 hari tidak sembuh berarti gawat itu Pak, kembali lagi ke sini saya. Nah, ya. Jadi menakut-nakuti tidak boleh. Masukkan rasa gembira dalam hati pasiennya. Ya, yang dokter nanti ngerti akan ada kode etiknya. Yang jelas kemanusiaan yang jadi dasarnya. Ya kalau di Indonesia mungkin dokternya baik-baik. Kalau di film India itu banyak yang dokternya nyebeli di film, tapi tidak tahu aslinya. Mungkin ya ndak beda. Oke. Terus, nah kalau ini pembela hukum, pengacara. Pembela hukum itu kalau dulu namanya pokrul. Hati-hati, ada yang jelek, ada yang bagus. Yang jelek itu dulu dikasih nama pokrul bambu. Bambu itu bahasa Jawane pring. Kan banyak orang kayak Sosro Kartono itu memaknai bambu sebagai positif, tapi kalau ini bambu dengan makna negatif. Pokrul bambu itu orang yang banyak ngomongnya tapi isinya kosong. Kalau kamu bikin kentongan dari bambu itu kan dipukul kan keras itu, tapi jangan isinya nggak ada apa-apanya. Keras di luar, dalamnya kosong. Lebih banyak nipunya daripada benernya. Ini namanya pokrul bambu. Bener salah nggak penting, yang penting aku ngomong biar menang. Itu disebut pokrul bambu. Dari pokrul bambu ini nanti terkenal istilah debat kusir. Debat kusir itu ya debat yang tidak produktif, yang dicari menang kalah, logikanya tidak runtut, yang penting menang. Orang-orang semacam ini disebut pokrul bambu. Nah kalau kalian lihat TV nanti banyak. Tidak ada isinya ngomong tok, yang penting menang. Dia sudah puas kalau lawan bicaranya jatuh. Targetnya cuma itu, bukan perbaikan sosial, bukan kemuliaan kemanusiaan. Yang penting musuhnya kalah, mau itu dong. Itu namanya pokrul bambu. Yang baik itu pembela hukum ya pokrul, tapi pokrul yang bertanggung jawab, berilmu, berpengetahuan, bijaksana, kuat hujahnya. Jadilah pembela hukum yang baik. Kemudian yang diperjuangkan ya hanya kebenaran. Tidak peduli apapun selain keadilan. Mungkin dapat tugas membela yang salah, ya dibela agar yang salah ini seandainya dapat hukuman sesuai dengan kesalahannya, bukan jadi sasaran balas dendam yang berlebihan.
bukan kok terus yang salah gimana caranya jadi benar. Itu namanya pembela hukum yang baik. Jadi pokrol yang luas pengalaman, pengetahuan, kalau ngomong juga baik dan argumentasinya juga baik. Nah, ada quote dari Hamka, seorang guru mendidik muridnya walaupun murid itu nakal. Seorang pembela membela pesakitan walaupun yang dibela bersalah. Seorang dokter mengobati pasiennya walaupun pasien itu tidak bisa membayar. Karena kenakalan murid, kesalahan, pesakitan, ketidakmampuan pasien itu tantangan-tantangan bagi guru, bagi pembela, bagi dokter. Bukan sesuatu yang harus dihindari. Kalau dia menghindar murid yang nakal, bukan guru yang sejati. Yang dicari yang baik-baik saja, ya wis apik. Mesti aja hasilnya apik. Yang luar biasa itu yang semula nakal tapi terus jadi bagus. Ini guru yang luar biasa. Pembela juga begitu. Pesakitan yang orang sudah marah mungkin digantung saja, dibakar saja, tapi dia bisa membela dan dihukum sesuai kadar kesalahannya, itu pembela yang bagus. Dokter yang mengobati yang tidak bisa membayar, tidak apa-apa. Yang pertama-tama kemanusiaannya. Urusan bayar nanti kita cari bareng-bareng. Nah, ini dokter yang baik. Kalau versinya Hamka. Pak, kok ya relevan Pak sama hari ini? Itu Hamka kan ngomongnya dulu. Hamka itu lahir 1908, meninggalnya 1981. Kok masih cocok Pak? Ya berarti memang jangan-jangan situasinya tidak berubah sejak dulu. Oke, pengarang. Hari ini kan banyak pengarang ya. Kalian kan beberapa kan juga nulis-nulis buku. Perhatikan pengarang itu karakter-karakter ini. Yang pertama, harus luas pengetahuannya tentang bahasa bangsanya. Kalau kalian berarti bahasa Indonesianya harus bagus. Makanya Hamka itu kan tulisannya enak karena pinter dalam bahasa Indonesia. Hari ini kan kalian banyak dituntut pinter bahasa asing, padahal bahasa Indonesianya belum pinter juga. Akhirnya bahasa asingnya nggak terlalu bagus, bahasa Indonesianya apalagi. Padahal katanya Hamka, loh, bahasa bangsamu itu nomor satu kan. Lebih dulu kamu harus pinter nulis bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya kejarlah itu kalau mampu, kalau nggak bisa ada Google Translate, nggak usah khawatir. Tapi kalau bahasa Indonesia ini kamu wajib. Kalau kamu bilang, Pak mohon maaf saya bahasa Inggris tidak terlalu bisa, orang maklum, kamu memang orang Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesianya tidak bisa Pak, itu orang susah maklumnya. Lah kamu orang Indonesia, harusnya lebih pintar bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Secara logis begitu. Ya belajar. Harus luas pengetahuannya tentang bahasa bangsanya. Yang kedua, pengarang itu, ini istilahnya Hamka ya, kaya simpanan otaknya. Isi kepalamu harus kaya. Pengarang kok isinya sedikit, tidak pernah baca, itu alamat. Begitu kamu ngadep laptop, bingung dibikin nulis apa terusan. Nah, itu berarti simpenanmu kurang banyak. Kadang-kadang mulai saja kan kamu bingung, ini dimulai gimana ya Pak? Kamu kadang-kadang, saya materinya ada Pak, cuma mulainya itu gimana? Basa-basinya gimana? Lu yang nyuruh kamu basa-basi itu siapa? Ya tulis saja yang ada di kepalamu tadi. Nanti tipis Pak. Lu ya targetnya kan apa yang ada di kepalamu diomongkan, bukan tebal tipisnya. Ya nanti kalau kurang tebal ya gampang, spasinya direnggangkan. Bukan tebal-tebal sendiri, fontnya dibikin 30 apa berapa ya. Nanti kan tebal.
Sering mahasiswa kan begitu, kalau disuruh bikin makalah susah Pak bikin tebal. Jadi poinnya kan yang penting kena, bukan tebal tipisnya. Nah, itu nanti tergantung pada simpanan otakmu kaya apa tidak. Lidahnya fasih, itu berarti pinter, punya gaya bahasa, dibaca jadi enak. Kalau ngomong jelas, punya gaya sendiri. Kemudian kayak tadi ya, mahir mengungkapkan kesedihan atau kegembiraannya. Penulis yang bagus itu, yang baca itu ngerti, ini konotasinya sedih, ini konotasinya senang. Itu bisa. Kadang-kadang kan orang tidak ngerti, ini harus dibaca sambil semangat, meskipun tidak ada perintah dalam tanda kurung, baca dengan semangat. Nanti orang bisa langsung paham, ini kamu jadi bersemangat begitu membaca. Itu pengarang yang bagus. Kayak kamu baca Laila Majnun itu kan, kadang membaca pertama kan kamu nangis. Wah iya ya, ini rasanya terharu sekali. Itu pinternya yang nulis, pinternya yang ngarang. Nah kamu juga harus bisa, kalau memang mendeklarasikan diri jadi pengarang, bisa mengaduk emosi pembacanya. Jangan kok kamu nulis pinginnya sedih, yang baca malah ketawa-ketawa. Ya, nanti kualik itu namanya. Atau jangan-jangan kamu enggak Pak, saya memang spesialis nulis yang kebalik. Kalau saya pingin ngomong yang ketawa-ketawa, yang baca mesti nangis. Kalau saya pingin ngomong, ya enggak apa-apa, gaya saya memang begitu Pak, mungkin gitu. Oke, terus teguh pendirian. Nah, ini penting karena jangan jadi pengarang pesanan, dibayar orang untuk nulis hal tertentu untuk kepentingan ideologi tertentu, itu namanya pesanan. Tapi kalau kepentinganmu sendiri, ideologimu sendiri, ya monggo. Atau yang cocok dengan keyakinanmu, ya monggo. Yang jelas teguh pendirian. Sebenarnya niat mulianya pengarang itu meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa. Jadi penulis itu gurunya masyarakat. Maka jangan nulis yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pentingnya. Nulis ya yang bermanfaat, sekiranya masyarakat naik digit kecerdasannya.